Dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan liku-liku permasalahan yang ada, seringkali kita dibuat naik turun oleh ombak emosi yang tak terduga. Namun dengan adanya prinsip filsuf dari Stoicism, kita menemukan pelabuhan yang teguh, berdiri kokoh di tengah samudera kehidupan yang tak pernah tenang. Mari kita bersama-sama membahas dan mengeksplor lebih dalam 10 pelajaran berharga dari Stoicism yang akan mengarahkan kita pada kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Tanpa basa-basi, mari kita bahas secara bersama. Yang pertama, kendalikan reaksi bukan situasi. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata bahwa kita tidak pernah terganggu oleh kejadian itu sendiri, melainkan oleh pandangan kita terhadap kejadian tersebut. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati berada pada cara kita merespon situasi, bukan pada situasi itu sendiri. Ini merupakan pengingat penting bahwa dalam setiap momen, kita memiliki pilihan bagaimana bereaksi, memberi kita kendali atas ketenangan batin kita. Yang kedua, terima yang tak terhindarkan. Marcus Aurelius, salah satu pemikir Stoik terbesar, mengajarkan kepada kita pentingnya menerima hal yang tidak bisa kita ubah. Ini adalah pentingnya bagi kita untuk menyadari dan menerima dengan lapang dada bahwa banyak kejadian di dunia ini berada di luar kendali kita. Berdamai dan sadar diri terhadap kenyataan ini bukanlah tanda kekalahan, melainkan langkah pertama menuju perdamaian dan ketenangan batin. Yang ketiga, pisahkan antara yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Mengenali perbedaan ini memungkinkan kita untuk mengalokasikan energi dan fokus kita pada hal-hal yang benar-benar dapat kita pengaruhi. Sementara kita belajar untuk melepaskan dan tidak terlalu terikat pada hal-hal yang di luar kendali kita. Pendekatan ini membuka jalan menuju kedamaian batin karena kita tidak lagi terbebani oleh usaha sia-sia untuk mengendalikan yang tak terkendali. Yang keempat, praktekkan ketahanan. Latihan ketahanan merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Stoik. Dengan melatih diri untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketenangan, kita tidak hanya memperkuat ketahanan mental kita, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk menjaga kedamaian batin di tengah badai kehidupan. Ketika kita terbiasa berhadapan dengan kesulitan, kita menjadi lebih mampu menghadapi situasi apapun dengan ketegaran dan tenang, menjadikan kita tak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Yang kelima, jangan biarkan emosi mengendalikan Anda. Epictetus dengan tegas menekankan betapa pentingnya kita menjaga kendali atas emosi kita. Kita tidak boleh membiarkan gelombang emosi menerjang pikiran dan aksi kita. Sebaliknya, kita harus berusaha mempelajari cara mengelola dan mengarahkan emosi kita agar sesuai dengan kehendak kita. Memahami dan mengendalikan emosi bukan berarti menekannya, tetapi lebih kepada mengenali emosi tersebut dan memilih cara terbaik untuk meresponnya, sehingga kita tetap berada di jalur yang kita inginkan. Yang keenam, hargai kehilangan sebagai bagian dari kehidupan. Seneca mengerjakan bahwa dengan menghadapi kenyataan kematian dan kehilangan, kita dapat belajar menghargai hidup dan hubungan kita dengan lebih dalam. Ini merupakan ajakan untuk memandang penderitaan dan kehilangan tidak hanya sebagai sesuatu yang kita harus taklukkan, tetapi sebagai guru yang memberikan pelajaran berharga. Melalui pengalaman-pengalaman ini, kita diajak untuk menemukan kekuatan dan ketabahan dalam diri, serta menggunakan setiap momen kehilangan sebagai kesempatan untuk tumbuh lebih bijaksana dan kuat. Yang ketujuh, berdamai dengan ketidakpastian. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa hidup ini diwarnai oleh ketidakpastian, suatu aspek yang harus kita terima sebagai bagian alami dari eksistensi manusia. Dengan menyadari akan ketidakpastian ini dan bukannya melawannya, kita membuka pintu untuk menuju kedamaian dalam segala keadaan yang tidak pasti. Dan ini mengajarkan kita untuk hidup di momen sekarang dan menghargai setiap detik tanpa terlalu khawatir tentang apa yang mungkin atau mungkin tidak terjadi di masa depan. Yang kedelapan, jadilah pencipta kebahagiaan Anda sendiri. Seneca menekankan bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri kita sendiri, bukan dari faktor-faktor eksternal. Dan kita harus mengambil langkah aktif untuk menciptakan kebahagiaan sendiri dengan menanamkan pemikiran yang positif dan mengadopsi sikap bijaksana terhadap kehidupan. Ini berarti belajar mengapresiasi dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang sederhana, serta mengembangkan ketahanan terhadap hal-hal yang mungkin mengganggu ketenangan kita. Dengan begitu, kebahagiaan menjadi lebih dari sekedar emosi sementara, dan dengan hal itu menjadikan kita bisa memandang cara hidup yang berkelanjutan, penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Yang kesembilan, praktekkan rasa syukur.
Epictetus mengajarkan pentingnya bersyukur atas apa yang kita miliki, bukan selalu menginginkan lebih. Ini adalah ajakan untuk menghargai dan mengakui nilai dari segala yang telah kita terima dalam hidup. Dengan mengembangkan sikap syukur, kita membuka mata terhadap kekayaan yang sudah ada di sekitar kita, baik itu dalam bentuk hubungan, pengalaman, ataupun pencapaian. Sikap syukur ini membantu kita menemukan kepuasan dan kedamaian dalam diri sendiri, mengingatkan kita bahwa seringkali apa yang kita butuhkan sudah berada dalam genggaman kita. Yang ke-10, jadilah penguasa diri Anda sendiri. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari kemampuan kita untuk mengendalikan diri sendiri dan menjaga kedamaian batin, bahkan di tengah tantangan dan hambatan kita. Dan kita diingatkan juga untuk menjadi penguasa atas diri kita sendiri dan mengarahkan pikiran dan tindakan kita ke arah yang lebih positif dan lebih damai. Dengan menginternalisasi dan mengamalkan ajaran-ajaran ini, kita dapat membangun sebuah fondasi kedamaian batin yang kuat, yang tidak akan goyah, tidak peduli betapa hebatnya badai kehidupan yang kita hadapi, dan ini merupakan pengingat bahwa dalam diri kita terdapat kekuatan untuk mengatasi apapun dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ingatlah, kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk tetap tenang dan bijaksana, bahkan di tengah badai tantangan yang menghadang. Mari kita berjalan bersama dalam perjalanan ini yang penuh dengan tantangan untuk bisa tetap hidup berdamai dengan diri sendiri, menjadikan ajaran Stoicism sebagai arah yang bisa mengarahkan kita menuju kedamaian batin dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Bersama kita bisa menjadikan kehidupan yang kita jalani dengan penuh percaya diri, menghadapi setiap tantangan dengan ketenangan dan kearifan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.